Tak tak tak, bum bum bum. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Tak tak tak, bum bum bum, tak tak. Wah, selengkapnya di YouTube ya. Berkumpul-kumpul kita di sini YouTube itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayo ke YouTube Ustadz Fajar Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Ustadz Fajar Official, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sahabat semua yang dari TikTok lari ke YouTube ini, karena ada saya buat video di YouTube ya, di TikTok. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di channel YouTube saya ini. Jangan lupa like, share, subscribe, itu yang perlu pula, kan begitunya pula. Maksudnya pulanya bukannya pula membayar, kan begitu. Nah, jadi ada nanti video yang terbaru dari kami, langsung ketahuan nanti di beranda Bapak Ibu itu ada notifikasi, tiung katanya, timbul nanti itu Ustadz Fajar Official mengupload video, kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang kehidupan di dunia ini, bahwasanya kita harus paham dulu apa sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, ini perlu ini kita ketahui. Oleh karena itu tujuan hidup kita dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apalah kata Allah di situ? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi terjawab, tujuan hidup kita ini Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai hamba menghambakan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tahu kita apa tujuan hidup kita di dunia ini, tinggal menjalani lagi. Maksudnya adalah segala aspek yang kita kerjakan ya di dunia ini harus betul-betul ada landasan iman dan bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian macam manalah supaya hidup kita ini betul-betul sesuai dengan tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi dalam hal apapun kita harus, apa ini? Bentar ya, ada pula menelepon. Bentar. Halo. Waalaikumsalam. Coba Ustaz lihat video saya. Kadang ada yang kurang lengkap, nanti Ustaz bilang sama aku. Oh iya Adinda, nanti saya lihat ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula menelepon. Izinlah dulu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya sampai tujuan kita yang hidup ini, semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Ayo buat kaum ibu, memasak, jadikan memasak itu ibadah. Jangan memasak awak marah-marah, mengamuk-mengamuk, tidak boleh. Maka awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkendara, jadikan berkendara itu adalah ibadah. Nah ya, kita dalam rumah, jadikan dalam rumah itu ibadah dengan memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Kita pun bekerja, jadikan pekerjaan kita itu adalah ibadah. Maksudnya adalah pekerjaan itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu sholat, hayya 'alas sholat. Marilah dirikan sholat. Datang kita sholat, kan begitu. Jadi
apapun yang kita lakukan intinya itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita yang sedang menuntut ilmu, belajar, maka belajar itu harus menjadi ibadah untuk kita. Banyak orang berilmu, belum tentu beradab. Orang yang beradab, sudah pasti berilmu. Inilah tadi, ilmunya itu dia jadikan sebagai ibadah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya itulah tidaklah semudah itu kan begitu. Kita harus membiasakan diri untuk menjaga, yang pertama adalah untuk menjaga wudhu kita. Jadi setiap aktivitas kita, kalau wudhu kita tidak terputus, maka itu akan menjadi amal ibadah untuk kita. Nah, jadi teruslah amalkan ini, teruslah berwudhu. Nah, putus ganti lagi wudhunya begitu. Nah, kemudian bagi perempuan memang haruslah kemanapun dia harus menutup aurat. Jangan pula nggak menutup aurat kan begitu. Nah, walaupun dalam rumah tetap menutup aurat supaya aktivitas kita itu bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi namun di samping itu ya ujian dalam kehidupan ini ya sangatlah banyak kan begitu. Ujian dalam kehidupan ini bermacam-macam. Ada orang yang diuji dengan hartanya, banyak hartanya, tapi tidak mau dia sholat, tidak mau dibaca Quran, tidak mau sedekah segala macam. Ada orang yang diuji dengan anaknya. Orang tuanya rajin sholat, rajin berzikir, anaknya bandel, na'udzubillah, nggak terbilangi. Kalau bahasa kami di Kota Pinang ini tokang, kan begitu. Nah, itulah ujiannya. Ada suami diuji dengan istrinya yang membangkang. Masya Allah, membangkang. Jadi ini adalah ujian bagi suami. Ada pula istrinya udah soleha. Yang baik budian istrinya, rajin sholat, rajin mengaji, ya, menutup aurat dan lain sebagainya. Tapi inilah, suaminya inilah yang kelewat. Peminum, pejudi, dan lain sebagainya kemaksiatan yang lakukan. Jadi menghadapi ujian ini, maka kita harus nantiasa menanamkan sifat sabar dalam hidup kita. Karena Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Sesungguhnya orang yang berbuat sabar, maka Allah akan berikan ganjaran pahala yang tidak akan pernah terputus sampai yaumil kiamah. Oleh karena itu, dan di samping itu yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini dikarenakan atas dasar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu di luar daripada batas kemampuan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus saja kita berjalan dengan tujuan kita adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah, setidaknya awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin begitu aja cerita-cerita kita ini, kombur-kombur kita ini. Lain kali nanti bisa lagi kita kombur-kombur dari TikTok maupun YouTube ini. Demikian, nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.